Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Sekularisme Menurut Alkitab, Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sekularisme adalah gagasan untuk menjauhkan Tuhan dan iman kita kepadanya dari kehidupan sehari-hari kita, kehidupan publik, pengambilan keputusan, dan juga budaya kita, bahkan pekerjaan kita. Sekularisme mempromosikan pandangan dunia yang seolah-olah Tuhan tidak ada, menempatkan penalaran manusia, kesuksesan materi, dan keinginan pribadi di atas kebenaran firman Tuhan. Meskipun sekularisme tidak selalu terlihat dan terasa, sekularisme secara halus mereduksi Tuhan dan iman kita kepadanya. Kita hidup dalam kondisi di mana banyak orang di masyarakat tidak melihat alasan untuk menaati firman Tuhan. Mereka merasa cukup untuk hidup tanpa merasa perlu percaya kepada Tuhan. Inilah sekularisme. Istilah ini diciptakan oleh George Jacob Holloway, 1817-1906. Dia hidup di zaman itu. Seorang penulis Inggris. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan pandangannya tentang upaya membangun tatanan sosial yang terpisah antara kehidupan sehari-hari dari agama. Pada zaman Alkitab, umat Tuhan juga hidup di bawah pengaruh sekuler. Daniel misalnya, melayani di Babel, sebuah kerajaan yang sangat sekuler, namun ia menolak untuk kompromi. Daniel tetap beribadah, Daniel 1 ayat 8. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bahaya sekularisme tidak hanya terletak pada penolakan langsung terhadap Allah, tetapi sebuah kompromi yang terjadi lambat laun, di mana orang percaya mulai berpikir, bertindak, dan membuat keputusan dengan nilai dunia. Banyak orang percaya masih memilah-milah hari ibadah mereka kepada Tuhan, karena berpikir pada hari Minggu itu adalah hari ibadah, sementara hari lain itu adalah hari kerja. Berdasarkan pemahaman ini, dia berpikir bahwa ibadahnya selesai ketika ia keluar dari gedung gereja. Dan ketika tiba hari di mana dia bekerja, maka dia akan menjadi pribadi yang kompromi dengan nilai dunia. Inilah sekularisme yang perlahan menyusup masuk ke dalam kehidupan orang Kristen. Ingat, setiap hari adalah hari ibadah dimanapun kita berada. Tularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kita berada. Alkitab memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Memengaruhi dunia tanpa kehilangan keunikan kita. Ini suatu hal yang sulit kita lakukan di dalam gedung gereja. Ketika kita ada di tempat pekerjaan atau di dalam aktivitas kita sehari-hari, disitulah kesempatan kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Dengan melibatkan Tuhan di semua perkataan, tindakan, bahkan keputusan kita. Disitulah dunia akan melihat kemuliaan Tuhan. Seperti Daniel, kita dapat terlibat dalam masyarakat dengan penuh hormat sambil tetap berakar pada perintah-perintah Tuhan. Hiduplah dengan penuh kesadaran, tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan bukan hanya bagian dari hidup kita, Dialah adalah segalanya dalam hidup kita. Kolose 3 ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan mulai hari ini. Kami disadarkan hari ini bahwa di hari-hari kami, di hari-hari kerja kami, di hari-hari di luar hari Minggu bahkan Tuhan, itu tetap adalah hari kudus, hari kudus-Mu. Kami melakukan ibadah dengan format yang berbeda, tidak seperti di dalam gedung gereja ketika hari Minggu tiba, tetapi kami tidak mencuri waktu di tempat pekerjaan kami, melakukan tugas kami dengan integritas Tuhan. Ketika kami di rumah, kami mengasihi suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik kami semuanya lakukan itu dengan kebenaran firman Tuhan, karena dimanapun kami berada, itulah ibadah kami. Kami adalah gerejanya, yang kami pergi hari Minggu itu adalah gedungnya. Itu sebabnya dimanapun kami injakan kaki kami, tempat itu berubah jadi tempat ibadah, di mana kami bisa menularkan budaya kerajaan sorga lewat pikiran dan tindakan kami. Kami akan serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami akan mulai hari yang baru ini dan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, karena Tuhan bukan sekedar bagian dari hidup kami, tetapi Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.